Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 13 Februari 2025 dengan judul Musik dan Kekerasan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita ikuti penjelasannya. Kekerasan, terutama di kalangan generasi muda, semakin meningkat dan dianggap sebagai masalah kesehatan masyarakat yang nyata. Pertanyaan yang dikemukakan adalah karena kekerasan seringkali diagung-agungkan oleh para musisi dan aktor dalam video-video musik. Apakah video-video tersebut berkontribusi terhadap epidemi ini? Kita tahu musik memasuki otak melalui wilayah emosional yang termasuk lobus temporal dan sistem limbik. Dari sana, beberapa macam musik cenderung menghasilkan respon lobus frontal yang memengaruhi kemauan, nilai moral, dan kekuatan nalar. Mozart misalnya. Jenis musik lainnya seperti rock dan rap hanya membangkitkan sedikit jika ada respon lobus frontal. Sebaliknya mereka menghasilkan respon emosional yang besar dengan sedikit logika atau interpretasi moral. Para peneliti di Bauman Gray School of the Medicine mempelajari 518 video musik dari 4 jaringan kabel MTV, Black Entertainment Television, Video Hits One, dan Country Music Television. Para peneliti menemukan presentasi video musik yang ditayangkan di MTV secara signifikan lebih tinggi memuat 1 atau lebih episode yang menggambarkan kekerasan secara terang-terangan dan mengacukan berbagai senjata. Video rap memiliki gambaran kekerasan tertinggi, disusul oleh video musik rock. Orang Afrika, Amerika terlalu digambarkan terlibat dalam kekerasan atau membawa senjata dibandingkan dengan proporsi penduduk Afrika, Amerika pada populasi keseluruhan. Kebanyakan video yang mengandung kekerasan menunjukkan laki-laki sebagai pelakunya. 15% menggambarkan seorang anak membawa senjata. Ada pengaruh video-video musik ini terhadap perilaku. Sebuah studi terhadap 222 peserta membiarkan mereka menonton tayangan MTV selama 7 bulan, diikuti dengan 5 bulan tanpa itu. Apakah yang terjadi ketika mereka menyingkirkan video musiknya? Agresi verbal menurun 32%, agresi terhadap objek berkurang 52%, dan agresi terhadap orang lain menurun 48%. Apakah musik yang memengaruhi perilaku kita? Ya, tentu saja. Jenis Pemrograman video musik MTV terus-menerus merangsang indera visual kita,
melalui gambaran-gambaran yang proaktif dari pemandangan yang berbuah dengan cepat. Telinga juga dirangsang seperti itu. Kombinasi mata telinga ini tampaknya menyebabkan penghentian secara lebih besar terhadap proses-proses analitis. Akibatnya adalah kekerasan. Bukankah sudah waktunya kita memonitor dengan cermat apa yang kita dengar dan lihat? Bukankah sudah waktunya kita berhenti mencemari otak kita dengan gambar audio dan video kekerasan? Bukankah sudah waktunya untuk membuang sampah-sampah tersebut? Tuhan, bantu saya untuk menonton, mendengar, dan melihat hanya apa yang membantu saya untuk fokus pada hal-hal yang dari atas. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.